Tapi kalau kita sebagai seorang muslim sekarang masih hidup sehat walafiat, sehat tegak, punya harta banyak yang halal, mau dibawa mati, gimana harta ini bisa ketemu kita di akhirat? Bisa nggak? Bisa kan? Lalu yang membuat slogan harta tidak bisa dibawa mati siapa sebenarnya? Kayaknya ini minta pertanggungjawaban juga ya. Harta tidak bisa dibawa mati itu dari mana? Kita nggak tahu pastinya. Terus terang nggak tahu. Saya khawatir jangan-jangan ini dari Belanda gitu ya. Jangan-jangan ini dari Belanda, jadi zaman Belanda biar orang Islam itu tidak mau ngurusin ekonominya, mereka pakai harta tidak bisa dibawa mati. Jangan urusan dagang, urusan rempah-rempah, urusan segala macam kasih ke saya. POC berapa itu, ya kan? Orang Islam udah urusin aja masjid, pesantren, panti asuhan. Terus begitu didengungkan oleh Belanda, akhirnya apa? Benar-benar umat Islam nggak bisa dagang, nggak menguasai perekonomian. 350 tahun akhirnya kita dikuasai oleh mereka. Dan jangan sampai itu terjadi lagi. Makanya saya menyampaikan kajian ini untuk mengimbangi ya, dan sekaligus meluruskan doktrin yang menurut saya salah itu harta tidak bisa dibawa mati. Jadi kalau menurut saya justru harta itu harus dibawa mati. Ya. Karena Rasulullah juga menjelaskan dalam satu hadisnya, yaqulul 'abdu mali mali, sengaja diperkatakan slide-slide berikutnya aja. Inna malahu min malihi salatun, harta manusia itu kan cuma 3. Yang dimakan lalu habis, yang dipakai lalu rusak, kemudian yang disedekahkan itulah yang kekal. Jadi ada sebagian harta kita yang kekal, yang bisa kita petik nanti di akhirat. Itu apa? Yang disedekahkan itu. Kenapa dibilang tidak bisa dibawa mati ya? Maka kalau memang kita perlu menggunakan doktrin itu diganti, harta tidak bisa dibawa orang yang sudah mati. Itu bahasanya. Jangan tahu. Jangan bilang harta tidak bisa dibawa mati. Mohon maaf, saya turutkan jadi ini perlu kita luruskan. Nah, dari judul saya juga saya sampaikan, carilah harta yang halal. Yang penting nomor 1 itu halalnya, bukan banyaknya. Ya, yang penting halalnya. Jangan fokus pada banyaknya, tapi pada halalnya. Sedikit atau banyak, ya kalau bisa yang banyak. Kalau bisa banyak, kenapa? Ya karena untuk menegakkan Islam ini memang butuh harta, butuh modal. Ada hadis, ya maaf, ada ayat ya. Ini sudah kelihatan ayatnya. Belum saja belum. Ini baru satu juga. Nah, jadi kita lihat surah berapa, ayat berapa. Lagi searching sebentar, pas 10 ada nih. Ada ketemu. Ini surat berapa ya? Berbeda surat apa? Belum muncul. Kalau slide-nya muncul ya? Judulnya aja. Oh, dan tadi kalau digeser-geser ini? Enggak geser. Oh, enggak geser ya? Kenapa enggak ada? Oh, ini enggak geser dari tadi. Jadi ini slide-nya geser ya? Oh, kenapa? Cuma di sini doang. Gitu ya. Siapa ya? Tekan coba F5 coba saya coba F5. Bisa enggak? Enggak. Ya juga? Enggak. Coba aneh. Tekan apa Pak yang kira-kira ini? Dan biasanya langsung colok langsung nyambung. Jadi udah muncul judulnya doang. Oh. Ya udah kalau itu lihat saya aja deh. Ya. Jadi di dalam surah Al-Anfal ayat 36 yaitu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Itu di surat Al-Anfal surat 8 ayat 36 disebutkan
bahwasanya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka dan akan menginfakkan harta mereka terus untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi kita dari jalan Allah. Jadi supaya pada nggak mau ke masjid, supaya pada nggak mau sholat, ya. Supaya pada tidak mau taat pada agama Allah, mereka itu ngeluarin duit, menginfakkan harta mereka supaya kita pada jadi orang bijak. Nggak boleh sholat, nggak boleh melakukan kebaikan, itu mereka itu menghalang-halangnya dengan duit. Lah, kalau yang ngalang-ngalangin orang ke masjid aja pakai duit, kalau pergi ke masjid perlu duit ya? Kalau orang ngalang-ngalangin, jangan sampai kamu pengajian, dia pakai duit. Nah, kalau mau datang ke pengajian perlu duit. Nah, ini ayat Al-Quran surat Al-Anfal 36. Ya. Maka saya katakan orang Islam itu harusnya menguasai perekonomian. Orang Islam itu idealnya kalau sama-sama bertakwa itu yang banyak duitnya. Sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ada berapa? 10. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Utsman, siapa? Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Dari 10 orang itu, coba Bapak itu. Mereka itu orang-orang kaya, orang miskin. Itu para konglomerat. Asetnya triliunan, bukan miliaran, triliunan kalau di rupiah. Ya. Apalagi Abdurrahman bin Auf. Itu kalau sedekahnya itu dia bukan 1 juta, 2 juta. Kalau dia kalau sedekah itu miliaran, Pak ya. Setahun kali sedekah berapa itu? 400 dinar. 400 dinar, Pak. 1 dinar itu 4 juta. Itu kalau sekali sedekahnya modelnya itu begitu. Bukan sedekah 1 juta, 2 juta. Ya, 400 dinar ya. 400 dinar kali 4 juta berapa? Nah, jadi saya ingin meluruskan bahwasanya Islam itu tidak mencela dan tidak merendahkan harta, tidak. Kita lihat nanti ya materi yang akan saya sampaikan. Kalau belum tampil di situ nggak apa-apa, nanti saya kirim slide-nya dalam bentuk PDF aja nanti setelah selesai pengajian, nanti saya kirim PDF-nya ke pengurusnya. Saya kira tadi yang muncul sudah bisa digeser ya. Oke. Yang pertama ada hadis Nabi yang ini sudah masuk ke slide saya. Nanti insya Allah didapatkan slide-nya saya kirim dalam bentuk PDF nanti insya Allah ya. Yang pertama sekarang belum saya kirim nanti ya. Inna hadzal mala hulwatun khadirah. Man asabahu bihaqqihi burika lahu fihi. Ada hadis yang menyatakan sesungguhnya harta ini adalah manis dan hijau. Siapa yang mendapatkannya dengan hak, dengan benar, artinya halal, burika lahu fihi, maka dia akan diberkahi di dalam harta itu. Nah, jadi yang pertama ada pengakuan dari Rasulullah bahwa harta itu sesuatu yang disukai manusia. Jadi manusia suka kepada harta itu wajar. Menurut saya nggak dosa, senang duit itu nggak dosa. Mungkin Ustaz-Ustaz banyak yang mencela, katanya cinta harta, katanya rendah. Kan? Kalau menurut saya nggak apa-apa tujuan mungkin. Nggak dosa. Cinta kepada harta itu nggak dosa. Ya. Cinta kepada wanita juga nggak dosa. Sama dengan cinta kepada anak. Cinta kepada perempuan dosa nggak? Bapak-bapak saya tanya di sini, suka perempuan nggak? Jujur aja, senang perempuan nggak? Siapa yang senang laki-laki? Kalau mencurigakan ya, kita senang perempuan, suka dengan perempuan itu wajar, normal. Tinggal rasa suka kita kepada perempuan jadinya apa? Kalau jadinya action berikutnya adalah pernikahan, jadi sumber pahala insya Allah. Dapat pahala. Kalau tidak lanjut dari suka perempuan kok berbuat zina, itu dosa. Kalau tidak lanjut dari suka perempuan ada perempuan cakep banget, tapi seksi lagi. Lihat nggak ya? Lihat itu sangat lihat saya. Tapi karena saya takut dosa, saya tidak. Buat berbahasa namanya dalam ayat. Ya.
Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Akan dapat pahala. Gara-gara senang perempuan tapi nggak mau melihat, dapat pahala. Maksudnya perempuan yang mendekati istri kita di jalanan yang seksi maksudnya ya. Dan kalau dia masih menutup auratnya ya kan kita melihat apa ya kan? Yang melihat auratnya ya nggak bisa. Ini tadi saya maksudkan dengan perempuan cantik, seksi, yang bukan istri kita, bukan mahram kita. Kita tahu dia cantik, dilihatnya enak, tapi kita nggak mau lihat, malah dapat pahala. Ya. Padahal kita senang perempuan, suka perempuan. Tapi kalau misalnya kita senang, boleh kita buang-buang, cakep juga. Ya. Diamatin dari kukunya sampai semua ya. Nah itu yang dosa. Nah senang harta juga begitu. Kalau kita senang harta, senang nih ada peluang, maaf itu saja ada peluang korupsi gede. Tapi saya tahu itu dosa, saya nggak mau. Ya kan? Jadi Bapak tidak korupsi, itu dapat pahala. Jadi tidak melakukan sesuatu dalam hal ini. Jadi dapat pahala. Kalau orang yang nggak punya peluang kayak saya, saya tidak korupsi, ya biasa aja. Ya saya mau korupsi apa? Saya mau korupsi nggak ada peluang gitu kan? Saya nggak ada peluang, saya nggak punya jabatan apa-apa, nggak ada yang menawarin juga ya. Saya nggak korupsi ya, kayaknya nggak dapat pahala. Biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau Bapak sebagai pejabat ada peluang dan tidak mau, jadi Bapak ngeredam aja nggak mau saya. Kenapa dosa? Itu udah dapat pahala. Jadi nyari pahala itu nggak harus dengan berpikir tiap pagi sampai sore sampai pagi lagi harus sholat tahajud dari jam 12 malam sampai 10, nggak harus begitu Pak. Bapak bisa meredam dari sesuatu yang haram dan Bapak kepingin itu dapat pahala. Ya. Tapi kalau nggak ada keinginan dan nggak ada peluang tidak melakukan sesuatu yang haram, ya nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa-apa. Memang dia nggak ada peluang. Ya. Tapi sekali lagi kalau ada peluang, nah itu berbeda. Ya. Mungkin kalau Bapak ragu-ragu, saya pertegas dengan penjelasan saya. Ada hadis begini. Ya. Rasulullah itu menjelaskan bahwa fi buti ahadikum shadaqah. Di dalam kemaluan kamu itu ada sedekah. Kamu bisa sedekah dengan kemaluan kamu. Kamu bisa dapat pahala dengan kemaluan kamu. Gitu lah ya. Sahabat-sahabat kaget ya Rasulullah. Maksud sih orang melampiaskan syahwatnya malah dapat pahala. Kamu kira Islam itu agama yang galak begitu? Kalau kamu pengen melampiaskan hawa nafsu kamu, kemudian tidak kamu salurkan kepada istri kamu atau kepada suami kamu, atau pasangan kamu menginginkan kamu, suami kamu atau istri kamu ingin, kemudian kamu nggak layani dia larinya kemana? Ini kalau istri Bapak lagi minta, jelasnya kan? Jangan hanya suami yang minta, saya minta ya. Biasanya kan yang diceritakan hadisnya kan yang nanti kalau suami minta kepada istrinya nggak diturutin, nanti istrinya dilaknat. Bukan itu doang, sama aja sebaliknya. Kalau istri Bapak yang butuh, terus Bapak misalnya nggak mau memenuhi kebutuhannya, nanti dia larinya kemana Pak? Ya, di hadisnya dikatakan kita larinya kemana? Ya berzina Rasulullah. Nah, dosa kan. Makanya kalau pasangan kamu memerlukan, turutin itu sedekah. Nah ini harus saya tunjukkan bahwasanya ketika kita ada keinginan dan ada kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam rangka menghindari yang haram, atau kita menghindari yang haram padahal kita mau, itu dapat pahala. Ya, ini hadis yang pertama. Inna hadzal mala quwwatun qadirah man asabahu bi haqqihi burikalahu fihi. Ada yang kedua. Yang kedua itu pelajaran fikih, langsung masuk ke kaidah fikih, pelajaran fikih kelas tinggi ya. Ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu begini. Syariat Islam itu diturunkan oleh Allah ada tujuan, semua ada tujuan. Ya. Misalnya Bapak tahu orang mencuri itu dosa. Ya kan? Kenapa mencuri itu dosa? Dalam rangka melindungi harta, itu merugikan orang lain, ya kan? Oke, kenapa minum minuman keras, mabuk-mabukan itu dilarang dalam Islam? Karena merusak jiwa atau akal.
Karena minuman itu perusahaan. Jadi dalam Islam ada namanya maqasid. Syariat Islam itu diturunkan punya maksud dan tujuan. Tujuan maksud daripada syariat Islam diturunkan itu 5. Melindungi 5 hal. Akidah, nyawa, akal, keturunan, sama harta. Jadi jangan dikira harta itu nggak penting, itu loh maksud saya. Harta itu penting. Syariat Islam diturunkan, ada larangan mencuri, larangan korupsi, ada hukum potong tangan bagi pencuri, ada larangan mubadir, tabdir, ya, larangan bohong, ya, larangan jual beli dengan cara gharar, tidak jelas. Itu tujuannya apa? Melindungi harta, supaya harta ini sesuai dengan utility-nya, difungsikan sesuai dengan fungsinya. Kalau ini harta untuk diminum, ya diminum. Jangan misalnya ini minuman, ya, bapak cerot-cerotin, disemprot-semprotin ke orang, kan? Mubazir jadinya apa? Masalahnya, misalnya apa? Ada lampu-lampu masih bagus, bapak ambil-ambil pecah-pecahin misalnya. Mubazir, Pak. Merusak, nggak boleh rusak. Saya punya ini mos saya sendiri kan, saya banting begitu saja, marah-marah saya banting, nggak boleh, mubazir. Ini mos masih bisa dipakai. Kalau saya nggak mau pakai, kasih aja ke orang lain, masih banyak yang dipakai. Ya, itu namanya melindungi harta. Jadi artinya apa? Ternyata harta itu penting, nyatanya dilindungi oleh Islam. Bahkan syariat Islam itu diturunkan dalam rangka melindungi harta. Satu di antaranya 5 ya, tadi saya katakan akidah, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Jadi ya upaya-upaya untuk mendapatkan harta itu diperbolehkan walaupun banyak. Yang penting dengan cara yang hak. Kembali ke hadis yang tadi, Rasulullah menyatakan asal mendapatkannya dengan cara yang hak, dengan cara yang benar akan diberkahi. Berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambah baik. Harta itu kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, ya normalnya dia akan menambah orang menjadi baik. Yang tadinya dia nggak zakat sekarang jadi zakat. Yang tadinya zakatnya dikit jadi zakatnya banyak. Yang tadinya dia nggak pernah sedekah nasi bungkus kalau hari Jumat jadi sekarang bisa sedekah nasi bungkus. Yang tadinya dia nggak bisa wakaf karena nggak punya duit sekarang bisa wakaf. Bapak-bapak sekali-kali lah wakaf uang tunai. Saya sarankan, kalau banyak yang dituntut pemerintah, lewat apa Pak? Sekarang udah gampang, zamannya udah lewat hati semua. Saya bukan promosi merek tertentu ya. Di aplikasi perbankan syariah, BSI itu sudah ada, wakaf uang. Bukan wakaf melalui uang. Ini kan program dari pemerintah. Wakaf, jadi kita wakaf uang tunai. Di aplikasi BSI itu saya sudah coba, ya, ada namanya berbagi, ada zakat, infak wakaf, ada wakaf selamanya. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu nanti Bapak minta dikelola oleh siapa? Dipilih. Nadirnya itu pengelolanya siapa? Badan Wakaf Indonesia atau lembaga yang lain. Misalnya Bapak pilih Badan Wakaf Indonesia, maka Bapak misalnya wakaf 100.000, 200.000. Dikumpulkanlah oleh BSI, nanti diserahkan kepada lembaga itu. Uangnya nanti akan diinvestasikan, hasil investasinya nanti digunakan untuk kebajikan. Sampai kapan? Sampai kiamat yang namanya wakaf. Ya, jadi uang kita yang 100.000 itu terus dikelola oleh lembaga yang ditunjuk dan diawasi oleh pemerintah. Insya Allah aman. Karena kan pengawasan Kementerian Agama juga, OJK juga kan, 2 kementerian keuangan sama agama lah insya Allah. Kalau kita punya duit, kita bisa wakaf. Kalau punya duit, jangan-jangan Bapak belum pernah coba kan? Nah cobalah. Saya promosi wakafnya, bukan promosi banknya ya. Promosi wakafnya. Supaya kita apa ya? Uang kita bisa kita bawa mati. Jadi nanti kalau kita udah mati, ya, uang kita masih bekerja, masih memberikan hasil investasi, ya, masih ada kebaikan yang dibiayai oleh wakaf uang kita. Itu maksudnya. Itulah di antara keberkahan. Semakin banyak wakaf kita, ya insya Allah pahalanya semakin besar. Ya kalau bisa jangan 100.000 lah. Gimana bisa sampai 100 juta? Cita-cita kan ke depan. Ya mungkin kita gitu. Sekarang 100.000, 100.000, besok 1 juta. Kalau di total itu nanti kalau di rekening akhirat udah 100 juta. Oke, itu 2 poin yang sudah saya sampaikan.
Oleh sebab itu, jamaah sekalian, ya, fokus kita sekarang bagaimana harta yang kita dapatkan halal. Yang kedua, kalau sudah kita dapatkan, kita gunakan untuk apa? Nah, tadi Rasulullah menjelaskan, saya sambil melihat jam karena waktunya pendek, ya. Jadi saya percepat. Karena ini sudah dalam jam 12 lebih. Selama ini Bapak Ibu mengalokasikan kekayaan untuk urusan akhirat, untuk charity, itu kira-kira pada umumnya berapa persen? Itu namanya zakat. Itu namanya zakat. Padahal charity di dalam Islam itu banyak. Ada zakat, ada infak, ada wakaf, ada wasiat, ada hibah, ya. Kemudian ada udhiyah, ada haji, ada dam, ya. Banyak. Saya sudah buat surat ada 13 ujian, ya. Itu bentuk-bentuk ibadah yang menggunakan harta. Kalau zakat itu kan ibadah dengan harta yang sudah ditentukan berapa persen kepada siapa akan mengeluarkannya. Ada yang lain, Pak, contohnya wasiat. Wasiat itu ibadah dengan harta yang Bapak lakukan pada waktu masih hidup, tapi dieksekusinya nanti setelah kita mati. Saya berpesan nanti kalau saya mati, misalnya ya, ini saya punya tabungan 3 miliar, ya. Nanti yang 1 miliar kamu sedekahkanlah itu kepada panti asuhan di situ banyak orang-orang miskin, anak-anak yatim yang tak makan. Atau kalau kamu sumbangkan ke sana tuh, di sana ada rumah takfir yang anak-anak pada ngapalin Quran, rumahnya buku peot. Atau nanti berikan ke sana ke daerah Sulawesi, ke daerah mana, yang daerah yang masih minim masjidnya. Di sana tuh nyari masjid susah, bangun masjid di sana, ya. Bapak pesan seperti itu kepada istri atau kepada anak atau kepada notaris. Silakan. Kalau Bapak bicara yang bagus, tanya kepada saya. Yang bagus, Bapak datanglah kepada KUA. Oh, KUA. Bukan lagi, bukan. Bapak buat akta ikrar wakaf di KUA. Sama pejabat KUA. Pejabat membuat akta ikrar wakaf, namanya PPAIW. Itu yang bagus. Sebab wakaf kalau tidak didaftarkan di negara, nanti banyak problem. Ya, makanya di kompleks saya, alhamdulillah kita punya tanah masjid itu sekitar 7.000. Memang warganya kita ajak beli, yuk kita wakaf tanah. Setelah kita wakaf, jangan dibangun dulu. Saya nggak mau, daftarkan dulu ke pemerintah sampai dapat sertifikat wakaf baru kita dapat. Udah dapat sertifikat itu sebenarnya bukan sertifikat hak milik, sertifikat wakaf. Nggak ada pajaknya, Pak. Sertifikat wakaf nggak ada pajak PBB-nya, nggak ada. Ketika kita mau bangun masjid, nggak dimintain juga, malah dikasih sama pemerintah kota, disumbangkan berapa sih? Saya nggak peduli disumbangnya berapa, tapi kita mau bikin masjid, bikin IMB nggak bayar, ini kan wakaf, bukan milik perkomanan, bukan milik yayasan, udah ada aturan tentang wakaf. Jangan. Nah, Bapak udah berpikir sampai ibadah yang seperti itu belum? Berat, berpikir ya, tindakannya. Nah, ini yang saya maksudkan, maka kita perlu ya, kita perlu beribadah dengan kekayaan kita. Jadi, hampir sebagai penutup sebelum tanya jawab, saya ingin mengoreksi. Mencari uang itu untuk apa? Sekarang, selama ini kita diajarin ilmu ekonomi ya. Bapak-bapaknya asal belakangnya pajak, berarti kemungkinan waktu SMP, SMA-nya kan belajar ekonomi ya. Kalau saya kan kuliahnya syariah, kuliah pesantren ya. Belajar ekonominya tinggi. Rata-rata kita diajarin orang mencari uang itu berapa? Untuk memenuhi kebutuhan apa itu? Salah ini di pelajaran ekonomi, dibilang pelajaran untuk memenuhi kebutuhan nanti dan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kan? Saya sangat tidak setuju. Kebutuhan hidup itu ada batasnya nggak? Ada kan? Yang nggak ada tuh, yang nggak ada batasnya tuh, keinginan. Nah itu pelajaran ekonomi. Yang nggak ada tuh keinginan. Kalau kebutuhan tuh ada batasnya. Makanya kan pemerintah punya kan berapa sih jumlah kebutuhan penduduk rata-rata. BPS Badan Pusat Statistik sudah membuat biaya berapa biaya kebutuhan itu. Kemudian apa tenaga kerja kemenangan sudah ada.
sampai UMR kan, UMP, udah dibuat. Namanya kebutuhan itu ada batasnya. Nggak orang yang duit banyak banyak. Padahal misalnya aja kebutuhan kita satu keluarga 5 juta, Bapak dapat duit 10 juta atau 15 juta, betapa dengan 10 juta yang sisanya. Selama ini dibuat apa? Nah, memenuhi keinginan hidup. Kan? Di antara keinginan kalau duit udah banyak, rumahnya udah bagus, mobilnya udah cakep, udah banyak, tapi keinginannya apa, Pak? Apa? Kawin lagi gitu ya. Itu di antara keinginan, kan? Maka saya bilang, kalau saya sebagai seorang muslim, dan saya ajak bapak-bapak merubah, kita mencari uang bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita hidup ini untuk ibadah. Ya kan? Jadi kalau kita mencari uang buat apa? Ya buat menyempurnakan ibadah kita. Kan ibadah ada yang pakai badan, ada ibadah yang pakai duit. Yang tadi diantaranya zakat. Kalau cuma 2,5% itu cuma ibadah yang wajib. Ibaratnya sholat. Kalau Bapak cuma 2,5%, cuma sholat 5 waktu doang. Bapak nggak pernah qobliyah, nggak pernah ba'diyah, nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat tahajud. Ibaratnya seperti itu. Kalau cuma 2,5% itu wajib. Nggak boleh ditawar, mau nggak mau. Kalau Bapak selama ini kan tentu nggak mau kan, mau sholat cuma 5 waktu doang. Tadi pada qobliyah kan, ba'diyah juga nanti pada kepingin, ya, katanya duha. Lah, masa yang ibadah dengan harta cuma zakat dan doa? Ada ibadah-ibadah lain yang perlu kita laksanakan. Nah, demikian. Waktunya karena sangat singkat, jadi saya cukupkan. Silakan untuk berikutnya kita buat tanya jawab. Silakan Pak yang mau bertanya. Kalau waktunya panjang, saya saling senang. Tapi kan ngikutin waktu masuknya waktu sholat zuhur ya, sebenarnya jam 12 lewat. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, karena waktunya sudah mepet, itu nomor hati saya kepada saya. Oke, boleh nanti nanya lewat WA, tapi jangan telepon ya. Lewat WA, insya Allah saja. Karena ya saya sebenarnya datang ngajar setengah jam atau 1 jam atau 2 jam sama aja. Lamaan perjalanan yang kalau lama jalan yang kalau setengah jam. Tapi ya memang waktunya yang ada cuma segitu ya. Jadi saya cukupkan dari jam 1. Jadi yang mau bertanya nanti boleh bertanya lewat WA. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, bagus. Pertanyaan tentang wakaf. Apakah wakaf itu harus bergerak atau tidak bergerak atau bebas? Jawabannya bebas. Ya, jadi menurut undang-undang wakaf. Jadi begini Pak, wakaf itu di dalam kitab fikih ada. Tapi di Indonesia itu sudah ada undang-undang wakaf. Ya, undang-undang wakaf. Nanti kalau Bapak perlu undang-undang wakafnya juga saya kasih. Ya, saya ada di dalam laptop saya undang-undang wakaf. Menurut undang-undang wakaf yang sudah disahkan di Indonesia, kitab fikih kalau udah jadi undang-undang wajib kita taati. Ya, kalau udah jadi undang-undang itu wajib kita taati. Ya, kalau belum jadi undang-undang, fikih ada khilafiyah kan? Kalau ada khilafiyah, ini maka misalnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, ini orang yang Muhammadiyah berbeda pendapat. Tapi kalau sudah jadi undang-undang, itu harus taati. Ya, intinya apa di dalam hukum undang-undang wakaf? Wakaf itu bisa menggunakan benda bergerak maupun tidak bergerak. Bisa wakaf berupa tanah, ya, bisa wakaf uang, bisa wakaf mobil. Makanya sering kita baca Al-Quran kan ini wakaf. Nah, di Saudi sendiri di Masjidil Haram itu banyak mushaf Al-Quran yang tulisannya sistem wakaf kan, wakaf itu kan benda tidak bergerak, benda bergerak kan. Mushaf kan bisa pindah sampai kemana, mobil juga bisa. Jadi boleh wakaf benda bergerak, termasuk uang di undang-undang wakaf itu dibolehkan. Tapi untuk wakaf uang hanya boleh dikelola oleh lembaga wakaf yang sudah punya izin. Maaf nih, misalnya Masjid Al-Muhajirin mau terima wakaf uang, nggak boleh. Ya. Atau Profis Kerohanian Islam, kantor pajak sendiri misalnya, mau terima wakaf uang, nggak boleh.
wakaf uang hanya boleh dikelola oleh lembaga wakaf yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Nah, makanya saya tadi menerangkan, udah Bapak buka aplikasi BSI, nanti ada bagian berbagi, nanti ada zakat, infak, wakaf. Di wakaf nanti ada wakaf uang, wakaf melalui uang. Wakaf uang pun ada yang selamanya, ada yang temporer. Temporer itu misalnya gini, saya wakafkan uang saya 1 miliar selama 1 tahun. Berarti selama 1 tahun, ya duitnya nanti akan diinvestasikan, misalnya diberikan sukuk, ya diberikan sukuk. Nah, apakah nanti 5% misalnya kan keuntungannya misalnya 5%. Nah, keuntungannya nanti diserahkan ke lembaga sosial untuk kebajikan karena Bapak wakafnya cuma setahun, ya maka yang setelah 1 tahun duit Bapak 1 miliar dikembalikan lagi. Itu diperbolehkan menurut undang-undang wakaf di Indonesia. Ya, undang-undang wakaf itu undang-undang tahun 2014. Namanya saya nggak hafal kalau undang-undang. Tapi kalau buka di sini ada. Begitu Pak. Jelas? Oke. Ada lagi? Silakan. Biar ada yang nanya, biar enak saya. Berarti saya bilang ada zakat, ada infak, wakaf, wasiat. Nah, minimalnya buat bapak-bapak yang punya duit banyak. Maaf, yang nggak punya anak, apalagi yang nggak punya anak. Ya. Maaf nih, Bapak jangan sampai rugi dunia akhirat, rugi 2 kali. Kalau apa? Bapak sekarang punya duit banyak, enggak punya anak, begitu maaf ya meninggal dunia duluan, yang mau warisin siapa? Kalau nggak punya anak, istri kan? Istri bapak masih muda, ya. Istrinya otomatis lebih muda lagi, masih cakep. Kira-kira gimana? Senyum-senyum. Kalau istri bapak enggak pernah. Makanya sebelum menikah saya kasih tahu Pak, rata-rata kalau ada janda kaya cantik, kira-kira gimana? Banyak yang naksir enggak? Ya kan? Nanti dia nikah lagi sama orang lain yang nikmatin duit bapak siapa? Nah, yang jadi siapa? Yang nikmatin dia. Di akhirat yang ditanyain siapa? Yang diminta pertanggungjawaban siapa? Kita. Antum balik ke saya. Yang punya duit tadi kan yang diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Maka Bapak harus selamatkan bahwa mati. Gimana caranya Bapak bikin wasiat sekarang? Ya, apabila nanti suatu saat saya meninggal dunia, maka saya mewasiatkan sepertiga. Di dalam Islam dibatasi sepertiga. Sepertiga dari kekayaan saya nanti akan saya wakafkan kepada mana terserah Bapak. Saya nggak minta uang Bapak silakan cari lembaga wakaf sendiri, cari lembaga yang sah, yang menurut negara sah, dan pilihan Bapak, tidak ke saya. Ya. Bapak kenal pesantren, Bapak kenal masjid, Bapak kenal panti asuhan, rumah sakit, silakan Bapak pilih. Nanti kalau saya mati, saya minta disedekahkan ke sana berapa. Jadi batasi dalam hal ini sepertiga. Yang 2/3 jatahnya ahli waris. Nah, maksudnya jangan sampai Bapak meninggal dunia diwaris sama istri semua. Dengan Bapak nggak kebagian di akhirat. Bapak capek-capek nyarinya, yang dimati istri Bapak sama suami barunya. Oh, dan itu nah untuk bilang cari kalau ternyata dia punya CLBK. Dia sama orang, ya Allah sayang Bapak dulu, sedih Bapak. Nah, selamatkan harta Bapak di bawah mati sekarang. Ya, selamatkan. Saya sudah ngomong pada istri saya. Jadi kalau saya mati saya minta sepertiga dari kekayaan saya disedekahkan. Karena anak saya kan ngomong, jangan takut. Nanti bilang begitu, jangan-jangan istrinya, Mas kok tiba-tiba ngomong gitu kenapa sih Mas? Itu tanda-tanda. Bukan yang tadi ada pelajaran ya, dari kajian dulu. Dan saya pernah membaca di mana di negara lain ada. Jadi rame-rame kita bikin ikrar wasiat rame-rame. Jadi ada lembaga yang memfasilitasi. Yuk kita rame-rame bikin wasiat, yuk kan disaksikan. Nanti supaya bayar notarisnya, bayar pejabat pembuat akta ikrar wakaf murah. Ya rame-rame dan saksinya banyak. Jadi siapa yang datang? Sekali-kali boleh kalau misalnya kita sedekah jamaah Masjid Al-Muhajirin, karyawan sini, kemudian nanti panggil pejabat pembuat akta ikrar wakaf wasit setempat. Kita mau wakaf terapi.
Wakaf bisa wakaf sekarang, bisa wakaf dalam bentuk wasiat. Yang wakaf sekarang langsung Bapak kasihkan sekarang. Kalau wakaf dalam bentuk wasiat, tadi nanti kalau saya mati, ya berapa yang tersisa ketika saya mati, sepertiganya nanti dibuat untuk wakaf. Itu namanya wasiat dalam bentuk wakaf atau wakaf dalam bentuk wasiat. Itu sah. Begitu Pak ya. Baik, sudah lewat 5 menit dari jam 1, saya minta izin, jadi saya cukupkan sampai di sini. Itu nomor WA saya, nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab lewat WA itu, dan nanti insya Allah materi yang saya siapkan ini saya bagi kepada pengurusnya nanti insya Allah ya, dalam bentuk PDF. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.